Ubah 200 ribumu menjadi 2 juta. Jika saat ini kamu punya rumah nganggur padahal masih di tengah kota dan udah lama tuh mau disewa-sewain atau mau dijual tapi nggak laku-laku, nah mungkin kalian lupa melakukan satu hal ini, yaitu adalah menaikkan value dari sebuah aset tersebut. Hari ini aku akan bedah step by step bagaimana kamu bisa memaksimalkan aset kamu yang sudah lama banget nganggur. Dari yang mungkin nilainya cuma 200 ribu doang saat ini, atau dijual pun juga nggak laku-laku, bisa menjadi 2 juta per bulan per kamarnya. Nah, untuk kalian ngerti caranya gimana, kalian pastikan nonton videonya ini sampai habis karena ini semua bahannya penting. Dan jangan lupa untuk subscribe, bantu aku menjadi 100 ribu subscribers. Faktanya, karena kondisi pandemi ini tuh banyak banget nih orang-orang yang membutuhkan uang. Mereka harus terpaksa menjual aset-asetnya mereka. Makanya sebagian dari properti second itu kebanyakan ditawarin sama orang-orang turun menjadi 20-30%. Nah, sebenarnya di sini adalah potensial kalian untuk mengambil aset-aset tersebut. Masalahnya kalau kalian yang punya aset, sebaiknya diapain? Ya sebaiknya kalian daripada nggak kejual-jual dan dijual malah jatuhnya rugi, kalian bisa memaksimalkan untuk dijadikan investasi kos-kosan yang keuntungannya bisa naik lebih dari 100% tersebut. Anyway, sebelum aku ngomongin caranya, kalian harus tahu dulu ya jenis-jenis properti dari income-nya di Indonesia. Supaya kalian tahu nih kenapa harus banget properti itu kalian jadikan kos-kosan. Nah, yang pertama adalah properti rumah. Di Indonesia biasanya itu mereka memiliki ROI sekitar 2-3% per tahunnya. Kemudian ada apartemen. Di Indonesia biasanya cuma 3%. Nah, ini sebenarnya juga sangat susah dijual dan apalagi ada biaya-biaya maintenance yang bisa membebankan kalian. Aku nggak gitu menyarankan untuk main di sini. Tapi kalau untuk kalian tinggal sendiri itu silahkan. Nah, yang ketiga itu adalah homestay. Biasanya ini bisa menjadi lebih tinggi, yaitu mencapai dengan 5%. Nah, kemudian yang keempat, kalau kos-kosan itu dikelola dengan baik, bisa ROI-nya di atas 10%. Nah, makanya kita harus memaksimalkan income kita sebaik mungkin agar kita bisa terus nih berevolusi dan berkembang dari hasil income properti yang kita miliki. Nextnya kita akan bahas nih 4 aspek apa yang harus diperhitungkan supaya bisa mendapatkan profit lebih dari 100% tersebut. Yang pertama yang paling penting adalah survei harga sekitarnya. Ini penting karena kalian itu perlu referensi kira-kira di daerah kalian itu cocoknya dijual dengan harga berapa. Misalkan kalau di sekitar kalian itu dijualnya dengan angka 1,7 juta, ya kalian juga bisa mengikuti harga-harga seperti itu. Tapi kalau misalkan rata-rata jualnya di 500 ribu, ya kalian harus ngikutin sama dengan harga 500 ribu itu. Itu penting karena itu akan jadi pedoman kalian ketika kalian buka kos, nggak terlalu mahal dan juga tidak terlalu murah. Kemudian yang kedua, kalian harus tahu desain interiornya. Ini penting, kalian harus panggil arsitek supaya mereka ini bisa menggambar sesuai dengan bagus. Dan yang paling penting, mereka harus detail dalam menghitung RAB-nya, dalam menghitung barang-barang yang diperlukan, dalam menghitung interior-interior atau mainan-mainan yang diperlukan. Supaya ketika kalian itu nggak kaget, karena biasanya orang awam itu kaget banget. Loh, aku udah bayar segini kok harus nambah lagi, kok nambah lagi. Karena apa? Karena kalian tidak punya arsitek yang jelas. Desain interiornya itu tidak sesuai dengan gambar. Ini yang aku sudah lakukan sering pun itu juga sering lengah di situ. Jadi pastikan kalian harus berhati-hati dan kalian harus tahu nih kira-kira budget yang dibutuhkan untuk bisa membangun sampai benar-benar detail sesuai dengan gambar itu berapa nominalnya. Nah, kemudian yang ketiga, kalian harus hitung RAB-nya. Walaupun terdengar sepele, banyak orang yang sering tidak memperhatikan ini. Mereka cuma tahu bandingin kontraktor 1, kontraktor 2, kontraktor 3, yang mana yang paling murah, mereka ambil yang paling murah tersebut. Padahal sebenarnya kalian nggak ngerti yang paling murah itu dikasih speknya yang bener-bener murahan banget gitu. Kalian harus bener-bener apple to apple. Perhatikan dari gambar yang arsitek berikan. Selalu detailkan apa yang arsitek buat. Kemudian kontraktor itu bener-bener bertanggung jawab sesuai dengan gambarnya. Jangan sampai terlalu beda yang akhirnya kalian itu malah boncos banget. Kalian sudah bangun ternyata barangnya murahan dan cepet ganti lagi. Akhirnya setiap bulan, 3 bulan, 4 bulan itu selalu banyak perbaikan. Dan kita tahu kalau kos-kosan itu berhubungan dengan anak-anak kos yang kita tidak mengenal dia. Jadi kita akan sangat susah menarik biaya-biaya kalau misalkan ada kerusakan yang disebabkan karena pembangunan kita itu kurang cakep. Nah, yang keempat, cari pendanaan. Ini penting ya, karena keterbatasan dana, beberapa orang itu selalu membeli dan menggunakan bahan-bahan bangunan yang super murah. Padahal bahan bangunan itu semakin murah, semakin berpotensi untuk rusak
rusak. Pastikan kalian itu murah tapi nggak murahan gitu. Jadi ada standar minimal yang bisa long lasting selama 10 tahun, 15 tahun tanpa ada kerusakan. Nah, setelah tahu itu, nah pertanyaannya, kalau misalkan kita udah pengen banget jadiin 2 juta dan kita terkendala dengan pendanaan, kita harus ngapain nih? Sedangkan kita tahu kalau renovasi itu biasanya butuh biaya yang mahal banget. Apalagi kita perlu menabung itu sampai lama banget supaya akhirnya dananya itu terkumpul. Namun tenang aja, di sini aku akan kasih solusinya. Sebenarnya ada cara lain nih untuk dipertimbangkan ketika kalian itu sudah memiliki aset tersebut, yakni adalah mengajukan kredit dari bank. Salah satunya adalah Bank DBS Indonesia. Melihat kebutuhan tersebut, Bank DBS Indonesia menyediakan aplikasi Digibank by DBS yang mempermudah kamu untuk merenovasi rumah. Melalui fitur Digibank KTA, kamu akan mendapatkan kemudahan dalam mengajukan kredit untuk kebutuhan renovasi rumah. Untuk mengajukan kartu kredit pun tergolong sangat mudah. Hanya dengan sentuhan jari kamu bisa melakukan apply online di mana saja melalui aplikasi Digibank by DBS atau melalui website go.dbs.com/kta. Bukan hanya itu, proses approvalnya pun tergolong cepat, hanya membutuhkan waktu 60 detik, bahkan kalau dihitung jauh lebih cepat daripada kalian masak mie instan. Dana juga langsung cair ke rekening Digibank by DBS hingga 80 juta. Bunganya juga kompetitif, mulai dari 0,95% aja loh. Bunganya rendah dan proses pembayarannya pun bisa dicicil auto debit. Transfer ATM aman, terpercaya, dan kalian nggak perlu khawatir karena telah terdaftar di OJK dan sudah pasti legal ya teman-teman. Nah, saat ini kamu tinggal download aja aplikasi Digibank by DBS di smartphone kamu dan ajukan pinjaman online cepat sekarang juga. Menarik kan? Buat detailnya aku bakal tunjukin tutorialnya setelah ini. Yuk simak baik-baik bareng-bareng. Proses pengajuan Digibank KTA ini mudah banget dan kamu bisa melakukannya 100% online dengan syarat ponsel dan iktp aja. Nggak perlu mengirim berkas-berkas segala macamnya. Untuk kamu yang belum menjadi nasabah, nah berikutnya ada 5 proses pengajuan Digibank KTA yang penting sebelum menjadi nasabah. Yang pertama, apply di go.dbs.com/kta. Yang kedua, persetujuan cepat dalam 60 detik. Yang ketiga, download aplikasi Digibank by DBS. Yang keempat, verifikasi biometrik dengan agen Digibank. Yang kelima, cair langsung ke rekening Digibank hingga 80 juta. Untuk kamu yang sudah jadi nasabah, prosesnya jauh lebih sederhana. Pengajuan Digibank KTA hanya klik personal loan di menu utama aplikasi, lengkapi data diri, tunggu konfirmasi persetujuan kredit dalam waktu 60 detik. Pilih limit pinjaman dan tenor yang diinginkan dan cair secara real time hingga 80 juta. Dengan fitur Digibank KTA, proses persetujuan KTA bunga rendah yang kamu ajukan bisa dilakukan dengan cepat. Anda hanya perlu meluangkan waktu selama 60 detik supaya KTA itu disetujuin. Setelah berhasil, dana langsung masuk ke rekening dalam hitungan menit saja. Gimana guys? Simple banget kan? Aplikasi Digibank by DBS ini dengan proses pengajuan dan persetujuan yang tidak memakan waktu lama, kamu bisa langsung menggunakan uang ini untuk membeli material-material yang dibutuhkan. Dengan Digibank KTA, kamu gak perlu khawatir lagi soal dana. Tinggal mulai saja pengajuan kreditnya. Jangan biarkan rumah kamu itu nganggur. Dengan begitu kalian selama bisa menjadi uang, kenapa harus dianggurin? Dengan Digibank, bye-bye ribet, welcome Digibank KTA. KTA instan, pinjaman bunga rendah yang selalu ada untuk kamu. Download aplikasi Digibank by DBS sekarang dan nikmatin pengalaman pembukuan rekening. Coba Digibank KTA sekarang. Tunggu apa lagi? Ayo ubah rumah nganggur kamu menjadi investasi dengan profit ratusan kali lipat bersama rekening Digibank by DBS. Kalau teman-teman suka dan terinspirasi dengan video ini, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Semoga video ini bisa bermanfaat and I'll see you in the next video. See ya guys!